Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai masuk dalam materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memahami prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk itu mari kita simak beberapa slide berikut ini. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini melalui WhatsApp ataupun video YouTube ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah perluasan wilayah kekuasaan. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masanya banyak kebijakan yang menyebabkan umat Islam mengalami banyak kemajuan. Tiga hal yang menjadi pegangan utama para dai atau tentara Islam saat memasuki daerah baru adalah: yang pertama, dianjurkan masuk Islam, maka jiwa serta hartanya akan dilindungi. Yang kedua, boleh tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah atau pajak, maka jiwa dan hartanya dilindungi. Ketiga, jika menentang mereka akan diperangi. Ketiga hal itulah yang membuat para dai atau tentara Islam disambut dengan penuh sukacita ketika memasuki suatu wilayah yang baru. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas, hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada periode Khulafaur Rasyidin dilakukan dua kali, yaitu yang pertama pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran pada kedua kekhalifahan tersebut dengan tujuan dan latar belakang yang sedikit berbeda. Prestasi yang ketiga yaitu memerangi nabi palsu dan para pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Sebagian kaum murtad yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam, namun ada juga yang tak mau berdamai dan memilih berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam. Di antaranya ada Aswad al-Ansi, Tulailah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Keempat yaitu pembenahan administrasi negara. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang kelima yaitu penetapan kalender Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Demikian pula pembagian surat-surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut surah-surah Makkiyah, sedangkan yang turun setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Berikutnya yaitu Dewan Pemilihan Khalifah. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Prestasi lainnya yaitu ada pembentukan angkatan laut, pengajaran ilmu nahwu, renovasi Masjid Nabawi, dan mengganti pejabat yang korup.